Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Prapto dengan NIM 187 kelas akuntansi G. Di sini saya akan memaparkan hasil mini project yang sudah saya buat, yaitu tentang karya tulis yang berjudul Menciptakan Generasi Akuntansi Berbasis Inovatif Menuju Indonesia Emas 2045. Di karya tulis yang sudah saya buat, itu ada beberapa bab. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, tentang metodologi, dan yang terakhir yaitu bab 4, tentang analisis hasil. Untuk menghemat waktu, mari langsung aja kita ke presentasinya. Bab 1, pendahuluan. Akuntansi sebagai alat yang sangat berguna terhadap perhitungan masalah ekonomi, baik secara teknik maupun melakukan penetrasi melebihi batas-batas negara bergerak sepanjang jalur atau zaman, yang dibangun oleh operasi perdagangan dan pola politik, serta tidak semua akuntansi merupakan suatu kejadian murni. Akuntansi pada masa globalisasi yaitu, pada masa globalisasi, perekonomian menjadi sangat rumit, di mana akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, dikarenakan ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan, maka dalam mengambil keputusan tersebut kita harus berlandaskan pada informasi akuntansi. Kondisi seperti itu mengakibatkan akuntansi menjadi profesi yang sangat penting dan dibutuhkan di bidang perekonomian. Fase kebangkitan generasi emas, maksudnya yaitu negara Indonesia akan menuju kebangkitan kedua, yaitu 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045. Hal ini yang melatar belakangi kebangkitan generasi emas, di mana fase ini merupakan saat yang tepat bagi pendidik untuk berperan menciptakan generasi emas Indonesia. Selanjutnya, peran pendidikan dalam mempersiapkan generasi 2045. Di sisi lain, bangsa yang kreatif merupakan bangsa yang memiliki pemikiran yang sangat kritis, luas, dan dapat mengembangkan idenya menjadi suatu yang bermanfaat dan berguna di kalangan umum. Bangsa yang inovatif merupakan bangsa yang mampu menciptakan pemikiran, ide atau gagasan, dan produk baru sehingga bermanfaat bagi kalangan umum. Yang selanjutnya yaitu menanggapi era Indonesia 2045. Di samping itu, pembelajaran akuntansi di perguruan tinggi negeri maupun swasta akan melakukan perubahan atau penyesuaian dengan karakteristik peserta didik, materi pembelajaran, dan lingkungan yang selalu berkembang. Peran dunia pendidikan dalam menyongsong generasi 2045 itu sangat penting. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan atau LPTK perlu menyiapkan tenaga pendidik profesional guna menyongsong generasi 2045 dan pengaturan ketenagaan pendidik yang berkualitas. Dengan begitu, untuk menyongsong generasi 2045, peran pendidik sangatlah penting dan masa depan bangsa ada di pundak pendidik atau pengajar. Dalam menanggapi era Indonesia 2045, diperlukan upaya dan strategi yang lebih membangun lagi untuk terwujudnya pendidikan yang berkualitas, inovatif, dan berkembang supaya pada tahun berikutnya Indonesia mampu mengubah mutu pendidikan yang awalnya dipandang rendah menjadi pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama itu pengertian Indonesia Emas 2045. Indonesia akan memasuki fase kebangkitan kedua, di mana 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045. Hal inilah yang melatar belakangi kebangkitan generasi emas Indonesia. Dalam rangka menyiapkan kebangkitan
Generasi Emas Indonesia 2045, diperlukan pembangunan pendidikan dalam perspektif masa depan, yaitu memajukan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern, serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dengan adanya keberhasilan dalam memajukan pendidikan, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam konteks demikian, pendidik itu mencangkup beberapa dimensi, di antaranya dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi budaya, dan politik. Impian dan tujuan Indonesia untuk tahun 2045 adalah berdaulat, adil, maju, dan makmur. Oleh karena itu, untuk mewujudkan impian tersebut harus didukung dengan 4 pilar yang menopang, yaitu yang pertama, penguasaan iptek dan pembangunan SDM berkualitas. Yang kedua, perkembangan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Dan yang terakhir yaitu ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, dalam pembangunan yang berkelanjutan, Indonesia telah ikut menyetujui dokumen Sustainable Development Goals atau SDGs dengan salah satu perhatian pada tujuan secara global peningkatan kualitas pendidikan. Sesuai dengan harapan negara, pada usia 100 tahun kemerdekaan yang dikenal dengan istilah Indonesia Emas 2045, di mana harapan bangsa Indonesia adalah mewujudkan kondisi negara yang maju, adil, makmur, modern, madani, dan dihuni oleh masyarakat yang beradab sebagai sasaran jangka panjang bangsa Indonesia. Salah satu harapan atau impian bangsa Indonesia yaitu menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang maju dengan harapan bisa bersaing di tingkat kancah internasional. Yang kedua yaitu upaya menciptakan generasi akuntansi berbasis inovatif menuju Indonesia Emas 2045. Strategi pembangunan pendidikan guna mewujudkan generasi akuntansi berbasis inovatif menuju Indonesia Emas 2045 dilaksanakan berdasarkan tujuan-tujuan strategis pendidikan yang diciptakan berdasarkan SDGs. Tujuan keempat SDGs adalah menjamin kualitas dunia pendidikan yang adil dan inklusif, serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua kalangan. Untuk mencapai SDGs 4 tentang pendidikan dan target pendidikan yang termasuk dalam SDGs lainnya, perlu adanya mobilisasi upaya nasional, regional, dan global yang bertujuan untuk yang pertama, mencapai kemitraan yang efektif dan inklusif. Yang kedua, memperbaiki kebijakan pendidikan dengan cara kerjasama. Yang ketiga, memastikan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk semua. Dan yang terakhir yaitu memobilisasi sumber daya untuk pembiayaan pendidikan yang memadai. Berdasarkan strategi universal dari SDGs tersebut, Kemendikbud telah menetapkan beberapa strategi pencapaian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dapat dilakukan dengan melalui strategi kualitas dosen dan penelitian melalui program S2 atau S3. Peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif. Dan penambahan jumlah dan penguatan asesor dan PTN.
Yang kedua yaitu meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi. Maksudnya yaitu meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan pembangunan prodi-prodi inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri disertai kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi. Maksudnya yaitu meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui penyusunan skema pendanaan yang inovatif dengan mengembangkan kemitraan pemerintah, universitas, dan pemantapan otonomi perguruan tinggi dengan memfasilitasi perguruan tinggi menjadi PTNBH, serta kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah. Selanjutnya ada kontribusi generasi akuntansi berbasis inovatif menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mempersiapkan generasi emas 2045, sangat penting bagi dunia pendidikan, khususnya pelajar dalam melakukan perubahan pola pikir. Pendidikan tidak sekedar dimaknai dengan memberikan ilmu saja, melainkan dilengkapi dengan pembentukan karakter setiap pelajar. Generasi akuntansi dituntut memiliki pendidikan yang berkarakter dikarenakan generasi ini merupakan generasi masa depan dari bangsa Indonesia sendiri. Dengan adanya pendidikan berkarakter tersebut, selain menjamin masa depan Indonesia yang lebih baik, juga diharapkan menjadi contoh bagi generasi-generasi penerus agar tetap mempertahankan eksistensinya. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dengan adanya generasi Indonesia Emas 2045 antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu terciptanya generasi yang cerdas komprehensif. Maksudnya yaitu seperti generasi yang inovatif, produktif, dan peradaban unggul. Yang kedua yaitu dapat menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Merupakan kekuatan 12 besar dunia pada tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045. Melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Manfaat yang ketiga yaitu menjadikan Indonesia muda, yang kreatif dan dinamis, yang siap dan memiliki jiwa pantang menyerah guna menghadapi peluang dan tantangan apapun juga. Yang terakhir yaitu Indonesia akan beralih status dari negara berkembang menuju negara maju. Banyaknya pejabat yang beranggapan bahwa dengan tumbuhnya ekonomi yang besar di tahun 2045, itu akan menyebabkan Indonesia akan beralih status dari negara berkembang menuju negara maju. Pada fase Indonesia Emas 2045, sumber daya manusia unggul menjadi syarat mutlak Indonesia beralih status dari negara berkembang menuju negara maju. Salah satu profesi yang siap merespon dinamika nasional itu adalah profesi akuntan publik. Akuntan publik merupakan salah satu dari sekian profesi yang ikut mendukung perkembangan perekonomian, di mana profesi ini memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan suatu entitas. Oleh karena itu, akuntansi publik dituntut untuk senantiasa memenuhi kompetensi dan profesionalitasnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan penggunaan jasa
dan memberikan kepercayaan publik dengan baik. Profesi akuntan publik siap merespon dinamika nasional melalui pembentukan akuntan profesional unggul yang akan mengawal dunia bisnis Indonesia hingga mencapai di titik yang semestinya. Dengan adanya Ikatan Akuntansi Indonesia, profesi ini siap berkontribusi untuk memastikan terbentuknya pertumbuhan ekonomi yang efisien dan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu ada bab 3. Bab 3 itu tentang metodologi penelitian. Yang pertama itu jenis dan metode penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, jenis yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah studi empiris yang meneliti kejadian kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Terus, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, di mana metode deskriptif ini merupakan langkah pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian yang berupa orang. Metode deskriptif juga dapat didefinisikan sebagai metode yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat suatu perbandingan atau mengkaitkan dengan variabel lain. Yang kedua itu ada teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan teknik bagaimana data itu ditemukan, dikumpulkan, dan dianalisis, di mana definisi dari data itu sendiri merupakan salah satu unsur atau komponen utama dalam melakukan penelitian, dan data yang dipergunakan dalam suatu penelitian adalah data yang benar karena jika data yang diperoleh tidak benar, maka informasi yang didapatkan akan terjadi kesalahan atau informasi tersebut tidak valid. Pada penelitian ini, penulis itu untuk mendapatkan datanya dengan menggunakan teknik pemberian kuesioner langsung kepada subjek yang diteliti. Yang terakhir yaitu bab 4 tentang analisis hasil. Dalam bab ini, itu lebih membahas mengenai hasil riset studi lapangan yang dimulai dari penyebaran kuesioner kepada 80 responden yang menjadi subjek dan penelitian atau riset ini, yaitu tentang pengaruh kompetensi profesional dosen, motivasi belajar mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, dan kualitas kinerja akuntan publik. Riset ini menggunakan instrumen kuesioner yang berisi 50 item kuesioner per variabel. Dengan rincian masing-masing kuesioner, dengan rincian masing-masing X1 yaitu 14 item kuesioner, X2 yaitu 20 item kuesioner, dan yang terakhir Y yaitu 16 item kuesioner per variabel. Untuk keperluan analisis instrumen tiap-tiap alternatif jawaban diberi skor. Untuk pilihan jawaban sangat sering itu diberi skor 4, dan untuk jawaban sering itu diberi skor 3, dan yang terakhir untuk jawaban tidak sering itu diberi skor 2. Berikut adalah tabel hasil penelitian yang dilakukan. Yang pertama itu tabel 4.1 tentang tanggapan responden tentang kompetensi profesional dosen atau X1.
Di sini ada, mohon maaf, untuk X1 itu kan tadi kan ada 14 item kuesioner. Nah, yang butir pertama itu ada yang menjawab sangat sering itu 30, sering itu 40, tidak sering itu 10, terus total skor frekuensi itu didapat dari skor dikali frekuensi. Skor dikali frekuensi itu hasilnya kan 260. Nah, kemudian untuk yang rata-rata itu didapat dari 260 itu dibagi item kuesioner yang dilakukan kan tadi 80. 80. Jadi kan 260 dibagi 80 itu kan 3, sekian. Nah, dibulatkan menjadi 3. Lakukan seterusnya sampai ke butir pernyataan ke-14. Rumusnya itu sama, yaitu sangat sering itu ada 15, sering itu ada 41, tidak sering itu 24, untuk totalnya yaitu ada 231 itu didapat dari skor dikali frekuensi. Terus rata-ratanya itu didapat dari 231 dibagi 80 responden yang tadi itu. Jadinya kan 2, sekian dibulatkan menjadi 2. Berdasarkan tabel 4.1 tentang jawaban responden mengenai kompetensi profesional dosen, dapat diketahui responden setuju bahwa kompetensi profesional dosen adalah sangat tinggi, sehingga mampu memotivasi belajar mahasiswa. Hal ini terlihat dari rata-rata jawaban responden terhadap kuesioner kompetensi profesional, yaitu setuju. Yang kedua itu ada tabel 4.2 tentang tanggapan responden tentang motivasi belajar mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta atau X2. Itu didapat, data-data ini didapat seperti yang ada di tabel 41. Bedanya itu kalau di tabel 41 itu kan ada 14 butir pernyataan, kalau di tabel 42 itu ada 20 butir pernyataan. Nah, berdasarkan tabel 4.2 ini tentang jawaban responden tentang motivasi belajar mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, dapat diketahui responden setuju bahwa motivasi belajar mahasiswa meningkat dikarenakan adanya kompetensi profesional dosen yang dimiliki. Oleh karena itu, dengan adanya kompetensi profesional dosen itu akan menciptakan mahasiswa atau generasi akuntansi berbasis inovatif guna menghadapi tantangan fase Indonesia Emas 2045. Hal ini terlihat dari rata-rata jawaban responden terhadap kuesioner motivasi belajar adalah setuju. Dan yang tabel terakhir yaitu tabel 4.3 yaitu tentang tanggapan responden mengenai kualitas kinerja akuntan publik atau dilambangkan dengan Y. Untuk mendapatkan data-datanya itu sama kayak tabel 4.1 dan tabel 4.2. Bedanya di sini ada 16 butir pernyataan. Nah, berdasarkan tabel 4.3 ini dapat diketahui responden itu setuju bahwa kualitas kinerja akuntan publik di Indonesia akan meningkat dikarenakan adanya kompetensi profesional dosen dan motivasi belajar yang tinggi. Oleh sebab itu, dengan kualitas dosen dan motivasi belajar mahasiswa yang tinggi, itu akan menciptakan para akuntan publik
yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Hal ini itu terlihat dari rata-rata jawaban responden kuesioner kualitas kinerja akuntan publik, yaitu setuju. Rata-rata itu menjawab setuju. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.